Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma semur daging yang kaya rempah menyambut Nadia begitu ia melangkah keluar dari dapur, membawa nampan berisi es buah sebagai hidangan penutup. Ruang makan di rumah Ibu Sulis, mertuanya, sudah ramai oleh gelak tawa. Di sekeliling meja makan yang besar dan memanjang, seluruh keluarga besar dari pihak suaminya, Damar, telah berkumpul. Ada paman dan bibi Damar, para sepupunya, bahkan beberapa keponakan yang masih kecil berlarian di sudut ruangan. Semua tampak sempurna. Sebuah potret keluarga bahagia yang sering dipamerkan Ibu Sulis di media sosialnya. Nadia tersenyum, senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun untuk menutupi riak di hatinya. Ia meletakkan nampan di meja dan mulai menuangkan es buah ke dalam gelas-gelas kosong. Wah, Nadia memang paling bisa diandalkan. Lihat, semua hidangan ini dia yang masak sendirian. Calon menantu idaman sekali. Puji salah seorang bibi Damar, yang Nadia tahu di belakangnya sering menyebutnya sebagai perempuan desa yang beruntung. Nadia hanya mengangguk sopan, menerima pujian palsu itu sebagai bagian dari ritual makan malam bulanan ini. Damar, yang duduk di kepala meja, tampak puas dengan pujian yang ditujukan untuk istrinya. Baginya, pujian untuk Nadia adalah pujian untuk seleranya dalam memilih pasangan. Ia mengangkat dagu sedikit, seolah berkata, "Lihat, istriku memang hebat." Nadia kembali duduk di kursinya, di samping Damar. Ia menyendok sedikit nasi dan menatap sekelilingnya. Wajah-wajah yang tersenyum padanya, tawa yang terdengar renyah, semua terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara besar dan ia adalah salah satu aktrisnya. Selama 5 tahun pernikahannya, ia telah belajar membaca topeng setiap orang di ruangan ini. Ia tahu senyum mana yang tulus dan mana yang menyembunyikan duri. Malam ini, ia merasakan duri-duri itu lebih tajam dari biasanya. Ibu Sulis, yang duduk di seberang Damar, menatapnya dengan sorot mata yang aneh, seolah sedang menilai mangsa sebelum menerkam. "Semurnya enak sekali, Nat," kata Damar sambil menambah nasi untuk kedua kalinya. "Bumbunya pas, persis seperti masakan ibu." "Tentu saja, kan resepnya dari ibu," sahut Nadia lembut. "Tapi entah kenapa, sepertinya ada yang kurang pas malam ini," Damar melanjutkan, meletakkan sendoknya dengan sedikit hentakan. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi lebih senyap. Beberapa obrolan terhenti. "Sama seperti caramu mengatur jadwalku kemarin. Berantakan." Nadia mengerutkan kening. "Jadwal yang mana, Mas?" "Jadwal pertemuanku dengan Pak Tirtayasa. Kamu bilang pertemuannya diundur ke jam 3 sore, kan? Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Aku datang terlambat 1 jam dan hampir kehilangan proyek besar. Apa itu caramu mendukung suami?" Suara Damar mulai meninggi, tidak lagi terdengar seperti kritik biasa, melainkan sebuah tuduhan. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangannya. Ia tahu persis jadwal yang dimaksud. "Bukan begitu, Mas. Sekretaris Pak Tirtayasa sendiri yang meneleponku pagi itu. Beliau bilang Pak Tirta ada urusan mendadak dan meminta jadwal diubah. Aku punya rekaman panggilannya kalau Mas tidak percaya. Aku sudah mencoba menelepon Mas, tapi ponsel Mas tidak aktif seharian." Penjelasan logis itu rupanya tidak diterima. Wajah Damar mengeras. "Alasan? Selalu saja ada alasan. Kamu ini istri atau bukan? Seharusnya kamu bisa mencari cara lain. Datangi kantorku. Kirim pesan ke asistenku. Kenapa kamu begitu teledor? Apa karena kamu terlalu sibuk mengurusi perusahaan rintisanmu itu sampai lupa tugas utamamu sebagai istri?" Tuduhan itu terasa seperti tamparan. Perusahaan yang Damar sebut, rintisan, itu adalah sumber utama kekayaan mereka. Perusahaan teknologi yang Nadia bangun dari nol, jauh sebelum ia mengenal Damar. Justru dari keuntungan perusahaan itulah Damar bisa hidup mewah dan membiayai gaya hidup keluarganya yang selangit. Tapi di depan keluarganya, Damar selalu memosisikan Nadia seolah-olah hanya seorang istri yang diberi kesibukan kecil agar tidak bosan di rumah. "Mas, itu tidak adil," balas Nadia, suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang coba ia tahan. "Aku sudah melakukan tugasku. Aku tidak teledor. Mungkin ada miskomunikasi di pihak mereka." "Membantah? Sekarang kamu sudah berani membantah suamimu di depan semua orang?" Damar menggebrak meja. Gelas-gelas bergetar, dan beberapa keponakan kecil yang bermain di sudut ruangan terlonjak kaget lalu menangis. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Nadia menatap suaminya,
Pria yang pernah ia cintai, yang kini terlihat seperti orang asing yang penuh kebencian. Ia melihat kilat aneh di mata Damar, sebuah kepuasan, seolah inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Di seberang meja, Ibu Sulis tidak berusaha menenangkan putranya. Sebaliknya, ia menyeringai tipis, seolah menikmati pertunjukan. "Aku sudah tidak tahan lagi," teriak Damar, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk lurus ke wajah Nadia. "Aku sudah muak dengan pembangkanganmu. Aku muak dengan sikap sok pintarmu. Aku muak dengan semuanya. Dengar semua, detik ini juga, di hadapan kalian sebagai saksi, aku jatuhkan talak 3 kepadamu." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu, tajam dan final, menggantung di udara seperti vonis mati. Para paman dan bibi memasang ekspresi terkejut yang berlebihan, beberapa di antara mereka bahkan menutup mulut dengan tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, mata mereka tidak bisa berbohong. Ada kilatan rasa ingin tahu dan kepuasan di sana. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sebuah suara tawa meledak. Tawa yang serak, keras, dan penuh kemenangan. Itu adalah suara Ibu Sulis. Ia ikut berdiri, menepuk tangannya seolah baru saja menyaksikan adegan terbaik dalam sebuah drama. "Bagus, Damar, bagus. Akhirnya kamu sadar juga, Nak," katanya, tawanya masih tersisa di napasnya. Ia berjalan mendekat, tatapannya menghujam Nadia yang masih duduk membeku. "Rasain, akhirnya anakku bebas dari beban sepertimu. Sekarang kamu jadi janda. Makanya jadi istri itu yang berguna sedikit. Jangan hanya jadi benalu yang bisanya cuma membantah suami. Kamu itu tidak ada apa-apanya tanpa anak saya." Hinaan itu diikuti oleh senyum-senyum sinis dari anggota keluarga lainnya. Mereka tidak lagi berpura-pura. Topeng mereka telah lepas. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi ini. Mereka semua tahu malam ini akan berakhir seperti ini. Mereka datang untuk menyaksikan kejatuhan Nadia. Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit hati atau kesedihan. Tidak ada setetes pun air mata yang ingin keluar. Perasaan yang muncul justru aneh. Perasaan lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas. Semua kepura-puraan telah berakhir. Semua sandiwara telah usai. Ia menatap wajah-wajah penuh cemooh di sekelilingnya, dari Ibu Sulis yang congkak, Damar yang arogan, hingga para ipar dan sepupu yang oportunis. Lalu, di tengah keterkejutan semua orang yang menunggunya menangis dan memohon, Nadia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia perlahan mengangkat sudut bibirnya. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh arti terukir di wajahnya. Senyum seseorang yang bukan saja sudah tahu akhir dari cerita ini, tapi juga sudah menulis babak selanjutnya. Senyum itu membuat tawa Ibu Sulis seketika berhenti. Senyum misterius Nadia menjadi pusat perhatian. Atmosfer di ruang makan yang tadinya tegang karena drama perceraian, kini berubah menjadi canggung dan penuh tanda tanya. Damar, yang mengharapkan tangisan dan penyesalan, justru mendapati dirinya ditatap dengan sorot mata yang tenang dan senyuman yang seolah mengejek kemenangannya. Ia merasa ada yang salah. Ini bukan reaksi seorang istri yang baru saja dicampakan dan dihina di depan umum. "Kenapa kamu tersenyum? Apa ini lucu bagimu?" bentak Damar, mencoba mengembalikan kendali atas situasi. "Lucu sekali," jawab Nadia, suaranya terdengar jernih dan stabil, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. "Melihat kalian semua berakting dengan sangat buruk." Ibu Sulis maju selangkah, wajahnya merah padam karena marah. "Jaga ucapanmu, perempuan tidak tahu diri. Kamu sudah kami usir, masih berani kurang ajar." Nadia mengabaikan mertuanya. Pandangannya tetap tertuju pada Damar. "Jadi, ini rencananya? Membuat drama kecil, menyalahkanku atas sesuatu yang tidak aku lakukan, lalu menjatuhkan talak di depan semua orang agar kalian terlihat seperti pihak yang tersakiti." Sebelum Damar sempat menjawab, pintu depan rumah terbuka. Langkah kaki yang anggun terdengar mendekat. Seorang wanita muda, cantik, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, melangkah masuk ke ruang makan. Wajahnya dipoles riasan tebal, dan senyumnya terlihat congkak. Ia berjalan lurus ke arah Damar dan tanpa ragu bergelayut manja di lengannya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Wanita itu adalah Sandra. "Sayang, akhirnya selesai juga dramanya," bisik Sandra cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Ia melirik Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Aku menunggu di mobil dari tadi, lama sekali." Kehadiran Sandra adalah pukulan terakhir yang mereka pikir akan menghancurkan Nadia. Kini semua kartu telah terbuka. Perselingkuhan Damar,
yang selama ini coba Nadia abaikan demi menjaga keutuhan rumah tangganya, kini dipamerkan dengan bangga. Ibu Sulis segera merangkul Sandra dengan penuh kasih sayang, seolah Sandra adalah pahlawan yang datang untuk menyelamatkan. Ini baru menantu idaman ibu. Cantik, penurut, dan tahu cara menyenangkan hati suami. Bukan seperti benalu yang itu, katanya sambil menunjuk Nadia dengan dagunya. Damar, merasa di atas angin dengan dukungan penuh dari ibu dan kekasih barunya, menatap Nadia dengan angkuh. Wajahnya memancarkan kemenangan mutlak. Lihat, Nadia, inilah penggantimu. Seseorang yang tahu posisinya. Kami akan menikah begitu urusan perceraian kita selesai. Oh, dan soal perusahaanmu itu. Damar tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. Ah, lebih tepatnya, perusahaanku sekarang. Terima kasih, ya, sudah bekerja keras membangunnya untukku. Semua asetnya, semua keuntungannya, sekarang menjadi milikku. Anggap saja itu sebagai ganti rugi karena aku sudah membuang 5 tahun hidupku bersamamu. Keluarga besar yang lain mulai ikut bersuara, melontarkan komentar-komentar pedas yang mendukung Damar. Mereka berbicara tentang bagaimana Nadia tidak pernah benar-benar pantas untuk Damar, bagaimana ia terlalu ambisius, dan bagaimana sekarang Damar akhirnya akan bahagia dengan wanita yang sepadan. Mereka semua berkerumun di sekitar Damar dan Sandra, membentuk sebuah kelompok yang solid, meninggalkan Nadia sendirian di kursinya, terisolasi. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka di atas puing-puing hidupnya. Namun, puing-puing itu tidak ada. Nadia, yang mereka harapkan akan menangis meraung-raung, justru melakukan hal yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Ia tertawa. Bukan tawa kecil atau senyum sinis, melainkan tawa lepas yang menggema, lebih keras dan lebih tulus daripada tawa kemenangan Ibu Sulis tadi. Tawa itu begitu tak terduga, begitu tidak pada tempatnya, hingga semua cemoohan dan bisik-bisik langsung berhenti. Semua mata kembali tertuju padanya, kali ini dengan ekspresi bingung dan sedikit ngeri. Perusahaanmu? Ulang Nadia setelah tawanya mereda, menyeka setitik air mata di sudut matanya yang keluar bukan karena sedih, tapi karena terlalu geli. Apa kamu yakin sudah membaca semua dokumennya dengan benar, Damar? Nada suaranya berubah, dari lembut menjadi dingin menusuk. Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung ancaman tersembunyi yang membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Damar berhenti tersenyum. Apa maksudmu? Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Pengalihan saham sudah selesai. Semuanya sudah atas namaku. Pengacara yang mana? Pengacara murah yang kamu sewa dengan uangku itu? Balas Nadia. Apakah dia memberitahumu tentang klausul-klausul kecil di bagian paling bawah dokumen yang kamu tanda tangani dengan begitu bersemangat? Apakah kamu bahkan membacanya? Atau kamu terlalu sibuk merayakan kemenangan prematurmu? Wajah Damar mulai memucat. Ia melirik ibunya, mencari dukungan, namun Ibu Sulis juga tampak sama bingungnya. Mereka telah merencanakan ini selama berbulan-bulan, memastikan setiap langkah berjalan mulus. Mereka yakin telah menang. Tapi ketenangan dan pertanyaan tajam dari Nadia mulai meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Ada sesuatu yang mereka lewatkan. Sesuatu yang sangat besar. Ini semua hanya gertakanmu saja, desis Ibu Sulis, mencoba terdengar yakin. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu hanya mencoba menakut-nakuti kami. Nadia menatap mertuanya itu dengan tatapan kasihan. Ibu, selalu begitu meremehkanku. Ibu pikir aku ini sama bodohnya dengan anak kesayangan ibu. Nadia kemudian mengalihkan perhatiannya dari mereka semua. Ia meraih tas tangannya yang tergeletak di kursi sebelahnya. Dengan gerakan yang tenang dan elegan, ia mengeluarkan ponselnya. Jari jemarinya menari di atas layar, mengabaikan tatapan-tatapan tajam yang mengarah padanya. Hanya pertunjukan kecil yang membosankan. Gumam Nadia pada dirinya sendiri, cukup keras agar orang-orang di dekatnya bisa mendengar. Ia menemukan sebuah kontak di teleponnya dan menekan tombol panggil. Ia menyalakan pengeras suara, membiarkan nada sambung terdengar di keheningan ruang makan itu. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Halo, selamat malam, Nyonya Nadia. Suara seorang pria yang berat dan profesional terdengar dari pengeras suara. Selamat malam, Pak Agung, sapa Nadia, suaranya tetap tenang. Saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak sama sekali, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Damar dan Ibu Sulis saling pandang. Pak Agung? Mereka kenal nama itu. Pak Agung adalah salah satu pengacara korporat paling disegani dan paling mahal di negeri ini. Pengacara yang pernah ingin mereka sewa, namun biayanya terlalu tinggi. Apa urusan Nadia dengannya? Pak Agung, silakan datang ke alamat yang sudah saya kirimkan tadi. Datang sekarang,
perintah Nadia. Dan tolong, bawa semua hadiah yang sudah kita siapkan untuk keluarga Tuan Damar. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk membukanya. Pesta sesungguhnya baru akan dimulai. Perintah Nadia kepada Pak Agung melalui telepon terdengar, seperti dentuman lonceng di tengah keheningan yang mencekam. Nama besar sang pengacara dan nada bicara Nadia yang penuh otoritas menciptakan riak kegelisahan di antara keluarga Damar. Wajah-wajah yang tadinya penuh cemooh kini dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Damar menatap Nadia, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan atau gertakan, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang solid seperti batu karang. Pak Agung, pengacara hebat itu, cibir salah seorang paman Damar, mencoba memecah ketegangan dengan tawa yang dipaksakan. Jangan bercanda, Nadia. Mana mungkin kamu bisa membayarnya? Kamu pikir kami akan percaya dengan gertakan murahan seperti ini? Sandra, yang masih bergelayut di lengan Damar, ikut menimpali dengan nada sinis. Benar. Paling-paling itu hanya pengacara kelas tri yang namanya kebetulan sama. Dia pasti putus asa. Damar seolah mendapatkan kembali sedikit keberaniannya dari ucapan mereka. Ia menegakkan tubuhnya. Hentikan sandiwaramu, Nadia. Tidak akan ada pengacara yang datang. Kamu sudah kalah. Akui saja kekalahanmu dan pergi dari sini dengan tenang sebelum kami memanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Nadia tidak menjawab. Ia hanya mematikan panggilan teleponnya, meletakkan ponsel itu di atas meja dengan pelan, lalu menyilangkan lengannya di dada. Ia bersandar di kursinya, tatapannya menyapu satu persatu wajah di ruangan itu, seolah sedang menghafal ekspresi mereka untuk kenang-kenangan. Ia menunggu. Keheningan kembali merayap, kali ini terasa lebih berat dan menyesakan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar begitu keras, menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak mereka ketahui. 5 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi. Keluarga Damar mulai saling berbisik. Senyum kemenangan mulai kembali terukir di wajah Ibu Sulis. Lihat, kan? Tidak ada siapa-siapa. Dia hanya membual. 10 menit. Damar mulai kehilangan kesabarannya. Sudah cukup main-mainnya. Pergi sekarang. Tepat saat Damar hendak melangkah maju untuk menarik lengan Nadia, terdengar suara deru beberapa mesin mobil dari luar. Bukan suara mobil biasa, melainkan deru mesin mobil-mobil mewah Eropa yang khas. Lampu sorot mobil yang terang menembus jendela ruang makan, menyapu seluruh ruangan dan menyilaukan mata mereka sejenak. Semua orang refleks menoleh ke arah jendela. Di luar, di halaman depan yang luas, 3 sedan hitam mengkilap berhenti berbaris dengan presisi. Pintu-pintu mobil terbuka serentak, dan beberapa pria berjas gelap keluar dari mobil kedua dan ketiga, membentuk barisan rapi. Kemudian, dari mobil pertama yang berada di tengah, keluarlah seorang pria paruh-baya yang berwibawa. Sosoknya tinggi tegap, rambutnya yang mulai memutih di bagian pelipis justru menambah karismanya. Jas yang ia kenakan terlihat sangat mahal, dan langkahnya saat berjalan menuju pintu utama memancarkan kepercayaan diri dan kekuasaan. Tidak ada keraguan lagi, itu adalah Pak Agung, yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis dan berita hukum nasional. Wajah-wajah keluarga Damar langsung pucat pasi. Ini bukan gertakan. 2 orang asisten membukakan pintu utama untuk Pak Agung. Ia melangkah masuk, diikuti oleh timnya yang masing-masing membawa koper kerja dari kulit berwarna hitam. Kehadiran mereka langsung mengubah dinamika ruangan. Aura intimidasi yang mereka bawa membuat ruang makan yang besar itu terasa sempit. Pak Agung berhenti sejenak di ambang pintu ruang makan, matanya yang tajam langsung menemukan Nadia. Ia mengangguk singkat dengan hormat. Nyonya Nadia. Nadia membalas anggukan itu. Terima kasih sudah datang secepat ini, Pak Agung. Pak Agung kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan keluarga Damar. Tatapannya dingin dan analitis, seolah sedang memindai sekumpulan terdakwa. Selamat malam, sapanya dengan suara berat yang tenang namun menggema. Saya Agung Wijoyo. Saya di sini atas nama klien saya, Nyonya Nadia Setiarini, untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman fatal yang tampaknya sedang terjadi. Damar dan Ibu Sulis membeku di tempat. Mereka tidak pernah menyangka Nadia memiliki koneksi setingkat ini. Selama ini mereka menganggap Nadia hanyalah seorang wanita pintar yang beruntung dalam bisnis, bukan seseorang yang memiliki sumber daya untuk menyewa, singa, di dunia hukum seperti Pak Agung. Apa maksud Anda? Tanya Damar, suaranya terdengar goyah. Pak Agung tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat kepada salah satu asistennya. Asisten itu maju dan membuka salah satu koper di atas meja samping, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi. Pesta sesungguhnya baru akan dimulai, kata Pak Agung, mengulangi kalimat Nadia di telepon tadi,
namun dengan penekanan yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Agung berjalan perlahan mendekati meja makan yang kini terasa seperti meja pengadilan. Timnya dengan sigap membersihkan sisa-sisa piring makan malam, menggantinya dengan tumpukan dokumen yang tampak mengancam. Suasana pesta telah benar-benar lenyap, berganti menjadi atmosfer interogasi yang dingin. Keluarga Damar yang tadinya duduk santai, kini menegakkan punggung mereka, wajah mereka tegang. "Mari kita mulai dari yang paling menarik," ujar Pak Agung, mengambil satu jilid dokumen paling atas. Ia membukanya dan meletakkannya menghadap Damar dan Ibu Sulis. "Ini adalah akta pengalihan 51% saham PT Cipta Karsa Teknologi, perusahaan yang dibangun oleh klien saya, kepada Tuan Damar Wijoyo." Damar menatap dokumen itu. Itu adalah salinan dari dokumen yang ia simpan dengan bangga di brankasnya. Dokumen kemenangannya. Ya, itu dokumen yang sah. Semuanya sudah diurus sesuai prosedur. Nadia sendiri yang menandatanganinya, kata Damar, mencoba terdengar seyakin mungkin, meskipun jantungnya berdebar kencang di bawah tatapan tajam Pak Agung. Pak Agung tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Betul. Tanda tangan ini memang asli milik Nyonya Nadia. Tidak ada pemalsuan di sini." Pernyataan itu membuat Damar dan Ibu Sulis sedikit lega. Mungkin mereka salah sangka. Mungkin pengacara ini hanya ingin menegosiasikan harta Gonogini. Namun, kelegaan mereka hanya berlangsung sesaat. Akan tetapi, Pak Agung melanjutkan, suaranya memelan untuk memberikan efek dramatis. "Apakah Anda, Tuan Damar, atau Anda, Nyonya Sulis, sebagai otak di balik rencana ini, menyadari bahwa Anda tidak hanya mengakui sisi saham?" Ibu Sulis mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pak Agung menunjuk sebuah paragraf yang ditulis dengan huruf sangat kecil di halaman terakhir dokumen. Dalam klausul 11B, sub-ayat 4, tertera dengan jelas bahwa pengalihan saham ini bersifat satu paket. Artinya, siapapun yang menjadi pemegang saham mayoritas baru, tidak hanya mengambil alih aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga seluruh kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah utang perusahaan. Damar tertawa gugup. "Utang? Perusahaan Nadia adalah perusahaan sehat. Keuntungannya miliaran setiap bulan. Tidak mungkin ada utang yang berarti." "Benarkah?" Pak Agung memberi isyarat lagi. Asistennya yang lain membuka koper kedua, mengeluarkan setumpuk dokumen yang lebih tebal. "Ini adalah laporan keuangan PT Cipta Karsa Teknologi selama 3 bulan terakhir. Laporan yang tidak pernah Anda lihat, karena Anda terlalu fokus pada laporan keuntungan yang disajikan oleh Direktur Keuangan yang sudah bekerja sama dengan Anda." Pak Agung membalik halaman-halaman laporan itu. 2 bulan yang lalu, untuk sebuah proyek ekspansi besar, Nyonya Nadia, atas nama perusahaan, mengambil pinjaman jangka pendek dari sebuah konsorsium perbankan internasional. Jumlahnya tidak main-main. Pak Agung berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Sebesar 2 triliun rupiah. 2 triliun. Angka itu berdengung di telinga semua orang. Rahang Damar ternganga. Ibu Sulis terhuyung ke belakang, dan harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. "Itu tidak mungkin." "Bohong," pekik Ibu Sulis. "Silakan periksa sendiri. Ini adalah perjanjian kredit yang sah, ditandatangani dan dicap oleh pihak bank." Pak Agung mendorong dokumen perjanjian itu ke depan mereka. Dan yang lebih menarik lagi, pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo yang sangat cepat, yaitu besok pagi, pukul 9. Kepala Damar terasa pening. Ia merasa dunia di sekelitarnya berputar. Ekspansi apa? Proyek apa? "Oh, tidak ada proyek sama sekali," jawab Pak Agung dengan enteng. "Itu hanya alasan yang dibuat Nyonya Nadia untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Uang 2 triliun itu, begitu cair, langsung dipindahkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Nyonya Nadia yang aman di Swiss, sebagai pembayaran bonus kinerja dan dividen pribadi yang sah secara hukum, tepat 1 jam sebelum beliau menandatangani surat pengalihan saham kepada Anda." Keheningan yang terjadi setelah penjelasan itu begitu total, seolah ada bom yang meledak tanpa suara. Pak Agung menyimpulkan dengan suara yang dingin dan tanpa emosi. "Jadi, selamat, Tuan Damar. Anda kini adalah pemilik mayoritas dari sebuah perusahaan yang memiliki aset beberapa ratus miliar, namun memiliki utang sebesar 2 triliun rupiah yang harus dibayarkan besok pagi. Dengan kata lain, Anda baru saja membeli sebuah perusahaan yang bangkrut dengan utang hampir 10 kali lipat dari nilai asetnya. Para penagih utang dari bank akan menunggu Anda di kantor besok." Wajah Damar berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap Nadia, yang sejak tadi hanya diam mengamati. Di mata istrinya, ia tidak melihat kemarahan atau kesedihan. Ia hanya melihat perhitungan yang dingin dan kecerdasan yang mematikan. Ia sadar,
Ia dan ibunya telah masuk ke dalam perangkap paling sempurna yang pernah ada. Mereka tidak hanya gagal merebut harta Nadia, mereka justru telah menarik semua utang raksasa itu ke pundak mereka sendiri. Dan soal direksi yang Anda suap itu, tambah Pak Agung seolah baru teringat. Mereka semua telah menandatangani surat pengakuan dan bersedia menjadi saksi atas percobaan penipuan dan penggelapan yang Anda lakukan. Nyonya Nadia sudah menyiapkan bonus besar untuk kerjasama mereka. Dokumen-dokumen di atas meja itu kini tidak lagi terlihat seperti kertas biasa. Mereka terlihat seperti batu nisan. Batu nisan untuk masa depan Damar dan seluruh keserakahan keluarganya. Ruang makan itu kini sunyi senyap, hanya diisi oleh suara napas yang terengah-engah dan dengung samar dari unit pendingin udara. Angka 2 triliun rupiah masih menggantung di udara, terasa lebih berat dan lebih nyata daripada meja kayu jati di hadapan mereka. Damar menatap tumpukan dokumen utang itu dengan mata kosong. Pikirannya tidak mampu memproses informasi tersebut. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun di ranjangnya yang nyaman, dengan Nadia di sampingnya, dan semua ini hanyalah hayalan. Namun, wajah dingin Pak Agung dan senyum tenang Nadia membuyarkan ilusi itu. Ini nyata. Ibu Sulis adalah yang pertama kali keluar dari keterpanaan. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang meluap-luap. Jebakan. Ini jebakan licik. Pekiknya, suaranya melengking tinggi. Kamu sengaja menjebak anakku. Kamu tidak akan bisa lolos dengan ini. Kami akan menuntutmu. Kami akan membatalkan perjanjian ini. Pak Agung bahkan tidak bergeming menghadapi ledakan emosi itu. Ia hanya menatap Ibu Sulis dengan ekspresi datar. Menuntut atas dasar apa, Nyonya Sulis? Penipuan? Klien saya menyajikan semua data yang benar. Perusahaan itu memang memiliki utang. Tuan Damar yang tidak melakukan uji tuntas, due diligence, sebelum menandatangani. Di dunia bisnis, itu bukan penipuan, itu namanya kelalaian. Kebodohan, jika boleh saya terus terang. Kata, kebodohan, itu menusuk tepat di jantung harga diri Damar dan ibunya. Selama ini, mereka merasa sebagai predator yang cerdik, yang berhasil mengelabui seekor domba. Kini, mereka dipaksa menelan kenyataan bahwa merekalah domba yang berjalan lurus ke dalam rumah jagal. Dan soal membatalkan perjanjian, lanjut Pak Agung sambil merapikan kembali tumpukan dokumen, saya rasa itu akan sangat sulit. Perjanjiannya dibuat di hadapan notaris, dengan meterai yang cukup, dan ditandatangani oleh Tuan Damar dalam keadaan sadar sepenuhnya. Secara hukum, perjanjian ini kedap air. Damar akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar serak dan lemah. Tapi, aset perusahaan. Nilainya masih sangat besar. Kantor, peralatan, semua paten dan produk. Disinilah Pak Agung menampilkan senyumnya yang paling mematikan. Ah, Anda mengungkit soal aset. Saya senang Anda bertanya. Ia memberi isyarat lagi pada timnya. Sebuah koper ketiga dan terakhir dibuka. Isinya bukan lagi dokumen kertas, melainkan sebuah laptop dan proyektor portabel. Dalam sekejap, timnya telah menyiapkan proyektor itu, mengarahkannya ke dinding putih yang kosong di ujung ruangan. Sebuah bagan organisasi yang rumit muncul di dinding. Tolong perhatikan baik-baik, kata Pak Agung. Kini suaranya terdengar seperti seorang dosen yang sedang menjelaskan teori kompleks kepada mahasiswa yang lamban. 6 bulan yang lalu, ketika klien saya pertama kali mencium adanya niat tidak baik dari Anda berdua, beliau mulai melakukan manuver korporasi yang sangat brilian. Pak Agung menunjuk sebuah kotak di puncak bagan itu. Nyonya Nadia mendirikan sebuah entitas bisnis baru, sebuah holding company yang terdaftar di Singapura, dengan nama NS Perkasa Holding. NS adalah inisial dari namanya, Nadia Setiarini. Ia kemudian menunjuk ke kotak di bawahnya, yang bertuliskan PT Cipta Karsa Teknologi. Perusahaan yang Anda akuisisi, Tuan Damar, hanyalah ini. Sebuah cangkang. Cangkang, bisik Damar. Tepat sekali. Bayangkan sebuah kelapa. Anda berhasil merebut sabut dan batoknya, tapi isinya, santan dan daging buahnya yang paling berharga, sudah dipindahkan ke tempat lain. Pak Agung menjelaskan dengan sabar. Selama 5 bulan terakhir, secara bertahap dan sepenuhnya legal, Nyonya Nadia telah memindahkan semua aset vital dari PT Cipta Karsa Teknologi ke NS Perkasa Holding. Apa saja aset vital itu? Layar proyektor berganti, menampilkan daftar panjang. Pertama, seluruh hak kekayaan intelektual. Kode sumber untuk semua perangkat lunak. Paten untuk semua teknologi yang dikembangkan, semua merek dagang. Semuanya kini dimiliki oleh NS Perkasa Holding. PT Cipta Karsa hanya memegang lisensi untuk menggunakannya, dan lisensi itu akan berakhir otomatis begitu kepemilikan mayoritas berpindah tangan.
Lisensi itu sudah berakhir tepat saat Anda menandatangani akta tadi sore. Wajah para teknisi di keluarga Damar yang tadinya sombong kini menjadi pias. Mereka tahu apa artinya itu. Perusahaan itu kini tidak punya produk untuk dijual. Kedua, lanjut Pak Agung tanpa jeda, seluruh basis data klien. Daftar klien korporat, kontrak-kontrak jangka panjang yang bernilai triliunan, semuanya dialihkan ke NS Perkasa Holding. Mulai besok, semua tagihan akan dikirimkan atas nama perusahaan baru tersebut. Ketiga, sumber daya manusia. Semua programmer jenius, tim riset dan pengembangan, manajer proyek andalan, mereka semua sebenarnya bukan lagi karyawan PT Cipta Karsa. 3 bulan lalu, mereka semua mengundurkan diri dan langsung direkrut dengan kontrak eksklusif oleh NS Perkasa Holding. Mereka yang bekerja di kantor saat ini hanyalah staf administrasi dan beberapa karyawan baru. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Agung adalah sebilah pisau yang mengiris harapan mereka. Satu persatu, pilar yang menopang nilai perusahaan itu runtuh di hadapan mereka. Kantor yang megah itu kini hanyalah gedung sewaan. Komputer-komputer canggih itu hanyalah besi tua tanpa kode sumber. Karyawan yang mereka lihat hanyalah kerumunan tanpa otak di baliknya. Jadi, Pak Agung menyimpulkan sambil mematikan proyektor, perusahaan yang Anda dapatkan, Tuan Damar, adalah sebuah nama besar tanpa produk, tanpa klien, tanpa karyawan kunci, dengan gedung kantor yang sewanya akan jatuh tempo bulan depan, dan utang sebesar 2 triliun rupiah yang harus Anda bayar besok pagi. Kali ini, Ibu Sulis tidak lagi berteriak. Ia terduduk lemas di kursinya, matanya menatap kosong ke depan. Seluruh energi dalam tubuhnya seolah tersedot habis. Rencana agung yang ia susun selama setahun terakhir, konspirasi yang ia banggakan, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Bukan hanya gagal, rencananya justru menjadi bumerang yang menghancurkan putranya sendiri. Damar menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar di atas meja. Rasa malu, marah, dan putus asa bergejolak di dalam dadanya, hingga ia merasa sesak napas. Ia telah dipermainkan. Ia, yang selalu merasa dirinya paling pintar dan paling hebat, ternyata hanyalah pion bodoh dalam permainan catur yang dirancang oleh istrinya sendiri. Di tengah kehancuran itu, Nadia akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya sejak kedatangan Pak Agung. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Aku memberimu kesempatan, Damar, katanya, tatapannya lurus menusuk ke dalam mata suaminya. Berkali-kali. Aku melihatmu mulai berubah. Aku tahu ibumu meracuni pikiranmu, aku bahkan tahu tentang Sandra sejak awal. Aku diam, berharap kamu sadar dan kembali menjadi pria yang dulu kunikahi. Tapi kamu memilih jalan ini. Kamu memilih keserakahan. Jadi, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu buta untuk melihat bahwa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Setelah membongkar habis-habisan kebangkrutan PT Cipta Karsa Teknologi, Pak Agung memberi jeda beberapa saat. Ia membiarkan informasi yang menghancurkan itu meresap sepenuhnya ke dalam benak setiap anggota keluarga Damar. Ia melihat kepanikan mulai menyebar. Para paman dan bibi yang tadinya berpihak pada Damar kini saling berbisik. Tatapan mereka tidak lagi sinis, melainkan penuh ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa kapal yang mereka tumpangi bukan hanya bocor, tapi sudah karam di dasar lautan. Damar masih menunduk, bahunya terguncang hebat, entah menahan tangis atau amarah. Ibu Sulis tampak seperti patung lilin yang meleleh, wujudnya ada di sana namun jiwanya telah pergi. Hanya Sandra yang tampak gelisah karena alasan berbeda. Wajahnya yang cantik kini terlihat cemas. Ia melirik Damar, lalu ke arah Nadia, lalu ke pintu keluar, seolah sedang menghitung peluang untuk melarikan diri dari bencana ini. Pria kaya yang ia dambakan ternyata kini hanyalah seorang pria dengan utang triliunan. Baiklah, kata Pak Agung, suaranya kembali memecah keheningan. Sekarang setelah kita selesai membahas urusan bisnis, mari kita beralih ke urusan yang lebih personal. Urusan domestik. Ia berjalan menjauh dari meja makan, berkeliling ruangan dengan langkah pelan, jemarinya menyentuh permukaan perabotan mahal di sana-sini. Ia menyentuh sandaran kursi ukiran Jepara, mengusap permukaan meja marmer dari Italia, dan menatap lukisan pemandangan besar yang tergantung di dinding. Rumah yang megah, komentarnya dengan nada santai. Saya dengar Nyonya Sulis sangat bangga dengan rumah ini. Sering sekali beliau memamerkannya kepada teman-teman arisannya, menyebutnya sebagai bukti kesuksesan putranya, Tuan Damar. Ibu Sulis mengangkat kepalanya. Ada sedikit percik kehidupan di matanya. Rumah ini adalah istananya. Simbol statusnya. Apapun yang terjadi pada perusahaan, setidaknya ia masih memiliki ini. Tentu saja ini rumah anakku, desisnya. Nadia yang memberikannya sebagai hadiah pernikahan. Ini milik kami.
Pak Agung berhenti berjalan dan menatap Ibu Sulis dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hadiah? Nyonya, apakah ada akta hibah yang pernah Anda atau Tuan Damar tanda tangani? Damar mengangkat wajahnya. Memang tidak ada. Tapi itu adalah kesepakatan lisan. Nadia memberikannya untuk kami tinggali. Ah, disitulah letak kesalahpahaman kedua Anda malam ini, kata Pak Agung. Ia kembali ke meja dan asistennya menyerahkan sebuah map berwarna biru. Pak Agung membukanya dan mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi. Itu adalah sertifikat hak milik rumah ini, beserta tanah seluas 2.000 meter persegi tempatnya berdiri. Pak Agung menjelaskan sambil menunjukkan sertifikat itu kepada mereka, dibeli lunas 5 tahun yang lalu. Bukan atas nama Nyonya Nadia Setiarini. Bukan juga atas nama Tuan Damar Wijoyo. Ia membalikan sertifikat itu sehingga nama pemiliknya bisa terbaca dengan jelas oleh semua orang. Rumah ini dibeli dan didaftarkan atas nama NS Perkasa Holding. Dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya bagi Ibu Sulis. Apa? Apa maksudnya itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Maksudnya sangat sederhana, jawab Pak Agung dengan sabar. Rumah ini adalah aset perusahaan. Perusahaan milik Nyonya Nadia sepenuhnya. Anda dan keluarga Anda tidak pernah memilikinya. Anda bahkan bukan penyewa. Status hukum Anda di sini, Nyonya Sulis, Tuan Damar, dan semua yang tinggal di bawah atap ini, adalah penumpang. Anda diizinkan tinggal di sini atas kebaikan hati pemiliknya. Dan kebaikan hati itu, saya khawatir, sudah berakhir malam ini. Pak Agung lalu meletakkan beberapa lembar sertifikat lain di atas meja, menyebarnya seperti kartu remi. Ini adalah sertifikat apartemen mewah di pusat kota yang ditempati oleh Nona Dinda, adik Tuan Damar. Juga atas nama NS Perkasa Holding. Seorang wanita muda di sudut ruangan terkesiap ngeri. Yang ini, sertifikat ruko 3 lantai di kawasan bisnis yang dijadikan butik oleh Nyonya Ranti, ipar Tuan Damar. Milik NS Perkasa Holding. Wanita lain di samping suaminya memegang dadanya, wajahnya pucat. Dan yang ini, dan yang ini. Pak Agung terus meletakkan sertifikat demi sertifikat. Villa di puncak, rumah di kota lain untuk orang tua dari salah seorang sepupu. Semuanya ternyata adalah aset perusahaan Nadia. Kini, kepanikan itu meledak menjadi kekacauan. Aliansi keluarga itu pecah seketika. Mereka tidak lagi melihat Nadia sebagai musuh bersama. Musuh mereka sekarang adalah Damar dan Ibu Sulis, yang keserakahannya telah menyeret mereka semua ke dalam jurang kehancuran. Jadi selama ini kami tinggal di rumah Nadia, pekik adik Damar, Dinda. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Mas? Kamu bilang Mas yang membelikannya untukku. Butikku. Butik itu adalah hidupku. Jerit sang ipar, Ranti. Damar, Sulis, apa yang telah kalian lakukan? Ruangan itu kini penuh dengan tuduhan dan saling menyalahkan. Damar dan Ibu Sulis kini menjadi target kemarahan seluruh keluarga mereka sendiri. Mereka benar-benar sendirian. Di tengah kekacauan itu, Pak Agung mengangkat tangannya, meminta perhatian. Ajaibnya, semua orang langsung diam. Mohon tenang, katanya dengan nada berwibawa. Klien saya, Nyonya Nadia, adalah orang yang murah hati. Beliau tidak akan mengambil properti-properti itu. Ada secercah harapan di mata beberapa anggota keluarga. Dengan segera, lanjut Pak Agung. Beliau akan memberikan waktu 1 bulan bagi Anda semua yang menempati properti tersebut untuk mengosongkannya. Anggap saja itu sebagai pesangon. Harapan itu langsung padam, digantikan oleh keputusasaan. Pak Agung kemudian kembali memfokuskan perhatiannya pada Damar dan Ibu Sulis. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir bagi peti mati mereka. Adapun untuk rumah ini, peraturannya sedikit berbeda. Mengingat apa yang telah terjadi malam ini, toleransi sudah tidak ada lagi. Ia menatap berkeliling ke setiap sudut istana palsu itu. Dengan kata lain, ujar Pak Agung, suaranya tenang namun setiap katanya terasa seperti sabetan pedang, Anda semua saat ini adalah tamu tak diundang di rumah Nyonya Nadia. Kalimat terakhir Pak Agung, Anda semua saat ini adalah tamu tak diundang di rumah Nyonya Nadia. Terasa lebih dingin daripada hembusan pendingin udara di ruangan itu. Status mereka yang tadinya adalah keluarga terhormat, pemilik istana megah, kini dalam sekejap direduksi menjadi segerombolan penumpang liar. Kekacauan yang sempat meledak karena perebutan properti kini, mereda menjadi gumaman putus asa. Mereka menatap Damar dan Ibu Sulis bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan tatapan jijik. Keduanya adalah arsitek dari malapetaka ini. Di tengah suasana yang beku itu, Pak Agung melirik jam tangan mewahnya. Baiklah, waktu sudah semakin malam.
Ada satu urusan administratif terakhir yang perlu kita selesaikan malam ini, sebelum klien saya bisa beristirahat dengan tenang di rumahnya sendiri. Satu urusan terakhir. Kata-kata itu terdengar mengerikan. Apalagi yang tersisa untuk diambil? Mereka sudah kehilangan perusahaan, terjerat utang triliunan, dan kini status kepemilikan rumah mereka pun terancam. Sebagian dari mereka berpikir, tidak mungkin ada yang lebih buruk dari ini. Mereka salah besar. Pak Agung mengeluarkan ponselnya, sama sekali tidak memedulikan tatapan puluhan pasang mata yang mengawasinya dengan cemas. Ia menekan sebuah nomor. "Halo, Bima? Posisi di mana?" tanyanya dengan nada santai. "Bagus. Semuanya sudah siap? Sesuai instruksi yang saya berikan tadi sore?" "Baik, tunggu komando dari saya. 5 menit lagi." Ia menutup telepon dan memasukkan kembali ponselnya ke saku jas. Ia kemudian berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman depan dan garasi yang luas, lalu menyibakkan gordennya sedikit. Seolah-olah ia sedang memeriksa cuaca, padahal ia sedang memeriksa barisan, Algojo, yang sudah siaga di luar gerbang. "Nyonya Sulis," panggil Pak Agung tanpa menoleh. "Selama ini Anda dikenal di lingkungan sosialita sebagai wanita yang memiliki selera tinggi, terutama dalam hal otomotif. Mercedes S-Class berwarna perak yang biasa Anda gunakan untuk pergi ke arisan dan pamer ke teman-teman Anda, itu mobil yang sangat nyaman, bukan?" Ibu Sulis menelan ludah. Mobil itu adalah salah satu simbol kebanggaan terbesarnya. Hadiah dari Damar saat ulang tahunnya yang ke-50. Setidaknya, itu yang ia kira. "Lalu Tuan Damar," lanjut Pak Agung, kini menoleh dan menatap langsung pada Damar yang wajahnya sudah seperti mayat hidup. "Porsche 911 berwarna biru metalik. Mobil impian setiap pria. Kecepatannya, suaranya yang menggelegar, pasti sangat membanggakan saat Anda mengendarainya di jalanan, membuat semua orang menoleh. Benar, kan?" Damar tidak menjawab. Mobil itu adalah perwujudan egonya. Setiap kali ia merasa kalah hebat dari Nadia dalam bisnis, ia akan memacu mobil itu di jalan tol, dan deru mesinnya seolah membisikkan bahwa dialah sang pemenang. Dan tentu saja kita tidak melupakan generasi muda. Pak Agung menyapu pandangannya ke arah para keponakan Damar yang meringkuk ketakutan. 2 unit SUV kompak berwarna putih dan hitam yang kalian gunakan untuk pergi ke kampus dan kafe. Sangat praktis dan bergaya. Pak Agung berhenti sejenak, membiarkan mereka semua mengingat kembali kebanggaan dan kenyamanan yang diberikan oleh kendaraan-kendaraan itu. "Sayangnya," katanya dengan nada datar, "ada satu kesamaan dari semua kendaraan mewah yang saya sebutkan tadi. Semuanya tidak pernah dibeli. Semuanya terdaftar dalam program sewa guna usaha korporat, corporate leasing. Dan perusahaan yang menyewanya." Pak Agung tersenyum tipis. "Tentu saja, NS Perkasa Holding. Perusahaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Damar." Logika yang kejam itu mulai meresap. Jika mobil-mobil itu adalah fasilitas dari perusahaan Nadia, dan Damar kini adalah musuh perusahaan itu. Artinya, Pak Agung menegaskan kesimpulan yang mulai terbentuk di benak mereka, mengingat Tuan Damar dan keluarganya bukan lagi bagian dari manajemen, ataupun memiliki afiliasi apapun dengan NS Perkasa Holding, maka semua fasilitas perusahaan yang Anda nikmati harus ditarik kembali. Efektif, sekarang juga. Pak Agung kembali mengangkat ponselnya. "Bima, silakan masuk. Laksanakan tugas kalian." Beberapa detik kemudian, keheningan malam dipecahkan oleh suara mesin diesel yang berat dan meraung-raung. Dari balik gerbang yang dibuka oleh tim keamanan, 4 truk derek besar masuk perlahan ke halaman rumah. Lampu rotator berwarna kuning di atap truk-truk itu berputar-putar, memancarkan cahaya yang menyapu fasad rumah, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak liar di dalam ruang makan. Pemandangan itu surreal dan menakutkan, seolah mereka sedang berada di lokasi kecelakaan besar. "Tidak. Jangan sentuh mobilku," teriak Damar. Adrenalin dan kepanikan akhirnya membuatnya bergerak. Ia melesat dari kursinya, berniat lari keluar untuk menghentikan proses itu. Namun, 2 orang dari tim keamanan Pak Agung yang berbadan tegap sudah mengantisipasinya. Mereka mencegat Damar di ambang pintu, menahannya dengan pegangan yang kuat namun tidak menyakiti. "Lepaskan aku. Itu mobilku," raung Damar, meronta-ronta seperti binatang yang terperangkap. Di luar, para petugas dari perusahaan derek bekerja dengan efisien. Mereka menyebar, masing-masing menuju targetnya. Satu tim memasang kait baja ke sasis Porsche biru milik Damar. Tim lain melakukan hal yang sama pada sedan Mercedes milik Ibu Sulis. 2 tim sisanya bergerak ke arah garasi untuk mengambil SUV para keponakan. Ibu Sulis berlari ke jendela, diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri saat simbol-simbol status mereka, kebanggaan mereka,
ditarik paksa dari tempatnya. Suara decitan ban yang diseret di atas paving block terdengar menyayat hati. Jangan ambil mobil ibu. Rintih Ibu Sulis, tangannya menempel di kaca jendela, wajahnya basah oleh air mata penyesalan dan penghinaan. Pemandangan mobil mewahnya yang tak berdaya diangkat oleh truk derek membuatnya benar-benar hancur. Semua tatapan kagum dari teman-temannya, semua rasa hormat yang ia dapatkan karena kemewahan itu, kini terasa seperti debu. Para keponakan menangis histeris. Bagaimana kami ke kampus besok? Apa kata teman-teman nanti? Keluh mereka, menunjukkan betapa dangkalnya dunia mereka. Di tengah pemandangan yang menyedihkan itu, Sandra mundur perlahan. Ia menatap Damar yang masih meronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Pria yang ia puja sebagai calon raja kini tak lebih dari seorang pecundang yang menyedihkan, yang bahkan tidak mampu melindungi mainan mahalnya. Rasa cinta dan kagumnya menguap seketika, digantikan oleh rasa jijik. Ia harus segera pergi dari kapal karam ini. Satu persatu, mobil-mobil itu ditarik keluar dari gerbang, menghilang di kegelapan malam, hanya menyisakan halaman yang terasa kosong dan jejak ban di atas paving block. Deru mesin truk derek perlahan menjauh, dan keheningan kembali datang, terasa 1000 kali lebih berat dari sebelumnya. Mereka telah dilucuti. Tidak hanya secara finansial, tapi juga secara sosial. Mereka kini telanjang di hadapan dunia. Damar akhirnya berhenti meronta. Tenaganya habis. Ia merosot ke lantai, terduduk lemas dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Setelah arak-arakan mobil derek itu menghilang dan hanya menyisakan kehampaan, suasana di ruang makan menjadi aneh. Tidak ada lagi teriakan atau tangisan. Yang tersisa hanyalah kelelahan kolektif dan kekalahan total. Keluarga besar itu kini tampak seperti sekumpulan pengungsi yang terdampar, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua menatap Nadia, wanita yang masih duduk dengan tenang di kursinya, wanita yang seorang diri telah meruntuhkan seluruh dunia mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Selama ini, Nadia hanya menjadi pengamat. Ia membiarkan Pak Agung yang menjadi eksekutor, memaparkan fakta demi fakta dengan presisi seorang ahli bedah. Tapi sekarang, saat semua senjata hukum telah ditembakkan dan musuh telah lumpuh total, inilah saatnya bagi sang jenderal untuk maju dan menyampaikan pidato kemenangannya. Nadia berdiri. Gerakannya pelan dan anggun, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Semua kepala menoleh padanya. Ia melangkah keluar dari balik meja, berjalan perlahan ke tengah ruangan, memastikan ia bisa melihat setiap wajah yang ada di sana. Aku merencanakan pertahanan, Damar. Kalian yang merencanakan penghancuran, ucap Nadia, suaranya yang pertama kali terdengar setelah sekian lama itu terdengar begitu jelas dan tajam. Ia menatap lurus ke arah Damar yang masih terduduk di lantai, tatapannya dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kamu pikir aku tidak tahu? Lanjutnya. Aku tahu saat kamu mulai pulang larut malam dengan alasan rapat, padahal ponselmu meninggalkan jejak digital di lobi apartemen Sandra. Aku tahu saat kamu mulai sering meminjam uang dari rekening perusahaan untuk biaya representasi, padahal uang itu kamu gunakan untuk membelikannya tas dan perhiasan. Uang hasil keringatku, kamu berikan pada wanita simpananmu. Sandra, yang mendengar ini, tersentak seolah ditampar. Tapi pengkhianatan terbesarmu bukanlah tentang wanita lain, kata Nadia, suaranya sedikit bergetar oleh emosi yang terkendali. Pengkhianatan terbesarmu adalah saat aku melihatmu duduk di ruang kerja ayahku, di kursi yang dulu ia duduki, dan kamu tertawa bersama ibumu, merencanakan cara mengambil alih semua yang telah ia dan aku bangun. Saat itu, pria yang kunikahi telah benar-benar mati. Nadia kemudian mengalihkan tatapannya yang membakar ke arah Ibu Sulis. Dan ibu, katanya, ada penekanan khusus pada panggilan itu. Ibu selalu menyebutku Benalu. Tapi mari kita ingat-ingat lagi. Siapa yang membayar lunas cicilan rumah ini saat bisnis keluarga ibu bangkrut? Siapa yang membiayai perjalanan keliling Eropa yang ibu pamerkan selama 3 bulan? Siapa yang mentransfer uang setiap kali ibu menelepon, mengeluh butuh, sedikit, tambahan untuk biaya operasi plastik agar terlihat lebih muda di depan teman-teman arisan ibu? Setiap pertanyaan adalah sebuah belati yang menghunjam Ibu Sulis. Ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata menantunya. Aku ingat semuanya, Bu, bisik Nadia, melangkah lebih dekat. Aku ingat saat pertama kali datang ke rumah ini, Ibu mengomentari tasku yang katanya murahan. Aku ingat saat Ibu sengaja menumpahkan kuah sup ke gaunku di acara keluarga, dan bilang aku ceroboh. Aku ingat setiap sindiran, setiap cemoohan, setiap tatapan merendahkan yang Ibu berikan padaku selama 5 tahun ini. Ibu pikir semua itu melemahkanku? Salah. Semua itu menjadi bahan bakar untukku. Setiap hinaan dari Ibu, kuubah menjadi satu baris kode di program pertahananku.
Jadi, terima kasih, Bu. Tanpa kekejaman Ibu, mungkin aku tidak akan seteliti ini dalam mempersiapkan segalanya. Nadia berhenti sejenak, lalu menatap sekilas pada Sandra yang berusaha bersembunyi di belakang kerumunan. Dan untuk Anda, katanya dengan nada meremehkan. Anda benar-benar berpikir Anda adalah pemenangnya? Anda memenangkan seorang pria lemah yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya, dan kini terlilit utang triliunan. Selamat. Anda tidak mendapatkan seorang raja, Anda hanya memungut pion rusak yang sudah saya buang dari papan catur. Terakhir, ia menyapu pandangannya ke seluruh keluarga besar itu. Dan kalian semua yang tersenyum di depanku tapi menikamku dari belakang. Yang memujiku saat butuh pinjaman, tapi ikut menertawakanku saat aku jatuh. Kalian menikmati semua fasilitas dariku, tapi tidak pernah sekalipun tulus menerimaku. Kalian semua adalah parasit. Dan malam ini adalah malam pembasmian. Setelah menyampaikan vonisnya pada setiap pihak, Nadia mengeluarkan senjatanya yang terakhir. Senjata pamungkas yang akan menyegel nasib mereka selamanya. Ia mengambil tablet dari tangan asisten Pak Agung. Kalian mungkin berpikir ini adalah kata-kataku melawan kata-kata kalian. Mungkin kalian akan mencoba memutarbalikkan cerita di luar sana, membuatku terlihat seperti istri jahat yang kejam, kata Nadia. Karena itu, aku sudah menyiapkan bukti kecil. Ia menekan tombol play. Layar tablet itu terhubung ke proyektor, dan dinding yang tadi menampilkan bagan perusahaan kini menampilkan rekaman video. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi, dengan sudut pengambilan gambar dari sebuah rak buku. Latar tempatnya adalah ruang kerja di rumah itu. Di dalam video, tampak Damar dan Ibu Sulis sedang duduk sambil tertawa-tawa. Suara mereka terdengar sangat jelas dari pengeras suara. Rencananya sempurna, Bu. Sebentar lagi semua aset Nadia akan jadi milikku. Terdengar suara Damar. Bagus. Setelah itu segera ceraikan perempuan mandul itu. Sandra sudah tidak sabar ingin jadi nyonya di rumah ini. Ibu sudah muak melihat wajah sok sucinya setiap hari. Kita akan buat dia jadi gelandangan. Sahut suara Ibu Sulis, diiringi tawa kemenangan yang jahat. Video itu terus berlanjut. Berisi semua detail rencana busuk mereka, semua hinaan dan makian untuk Nadia. Pak Agung angkat bicara. Rekaman ini, beserta kesaksian dari para direksi yang Anda coba suap, lebih dari cukup untuk mengajukan tuntutan pidana atas percobaan penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Hukumannya, saya jamin, tidak ringan. Itulah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi celah untuk membantah. Mereka benar-benar tamat. Nadia mematikan rekaman itu. Ruangan kembali senyap, hanya diisi oleh suara isak tangis yang tertahan. Ia menatap wajah-wajah yang hancur di hadapannya tanpa sedikit pun emosi. Pak Agung, kata Nadia, suaranya kini kembali tenang, namun mengandung otoritas seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Tugas Anda di dalam sudah selesai. Sekarang, saya ingin Anda dan tim keamanan Anda melakukan satu hal lagi. Ia berhenti sejenak, menatap pintu utama rumahnya. Beri mereka waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang paling penting, dan usir mereka semua dari rumah saya. Perintah Nadia menggantung di udara, dingin dan absolut. Usir mereka semua dari rumah saya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada tempat untuk memohon. Itu adalah sebuah dekret. Pak Agung mengangguk sekali kepada Nadia, lalu berbalik menghadap tim keamanannya. Kalian dengar Nyonya Nadia, katanya dengan suara yang tenang namun tegas. 30 menit. Bantu, para tamu, ini mengemasi barang-barang pribadi mereka. 1 koper atau 2 tas per orang. Tidak lebih. Pastikan tidak ada aset perusahaan atau properti milik Nyonya Nadia yang ikut terbawa. Lakukan dengan sopan, tapi tegas. Tim keamanan yang sejak tadi berdiri siaga di sudut-sudut ruangan kini bergerak maju. Mereka tidak kasar, namun kehadiran mereka yang tegap dan wajah mereka yang tanpa ekspresi mengirimkan pesan yang jelas. Perlawanan adalah sia-sia. Saat itulah realitas menampar mereka semua dengan keras. Keputusan itu final. Mereka benar-benar diusir. Kepanikan yang tadinya sempat meredak kini meledak menjadi histeria. 30 menit? Itu tidak mungkin, jerit Dinda, adik Damar. Bajuku saja ada 3 lemari. Tasku. Sepatuku. Ini gila. Ini tidak manusiawi. Teriak seorang paman, yang beberapa jam lalu adalah orang yang paling keras menertawakan Nadia. Namun, protes mereka tidak dihiraukan. 2 petugas keamanan berdiri di dekat pintu utama, sementara yang lain menyebar, mengawasi setiap gerak-gerik keluarga itu. Waktu terus berjalan.
Kekacauan pun dimulai. Keluarga yang tadinya bersatu dalam kesombongan itu kini saling sikut, berlarian ke kamar masing-masing untuk menyelamatkan apa yang mereka bisa. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Wanita-wanita yang biasa tampil anggun kini rambutnya acak-acakan, berlari sambil menangis, mencoba memasukkan gaun-gaun desainer dan perhiasan ke dalam tas seadanya. Para pria, yang egonya telah hancur, hanya bisa mengambil beberapa helai kemeja dan dokumen pribadi dengan tangan gemetar. Ibu Sulis, yang tadinya membeku, kini tersadar. Ia tidak berlari ke kamarnya untuk mengambil perhiasan. Ia berlari ke arah sebuah lukisan kecil di dinding ruang keluarga. Itu adalah lukisan karya seorang maestro tua yang bernilai ratusan juta. Hadiah ulang tahun dari Nadia 2 tahun lalu. Saat tangannya hendak meraih lukisan itu, seorang petugas keamanan dengan sopan menghalangi jalannya. "Maaf, Nyonya. Lukisan ini adalah aset inventaris rumah. Tidak bisa dibawa," katanya dengan suara datar. "Tapi ini milikku. Ini hadiah," pekik Ibu Sulis. Semua hadiah bernilai tinggi yang diberikan oleh Nyonya Nadia secara hukum dianggap sebagai bonus yang terikat dengan aset perusahaan, bukan hibah pribadi. Itu tertulis dalam kontrak fasilitas keluarga yang dulu ditandatangani oleh Tuan Damar, sahut Pak Agung dari seberang ruangan, tanpa mengalihkan pandangannya dari jam tangannya. Setiap detail telah dipersiapkan. Tidak ada celah sedikit pun. Di tengah hiruk-pikuk itu, Damar masih terduduk di lantai, belum bergerak. Pikirannya kosong. Ia melihat keluarganya berlarian seperti tikus di kapal yang karam, dan ia adalah kapten yang menenggelamkan kapal itu. Rasa bersalah, malu, dan hampa melumpuhkannya. Sandra, di sisi lain, adalah yang paling tenang. Ia tidak mengambil apa-apa selain tas tangan mahalnya yang sudah ia pegang sejak tadi. Dengan gerakan cepat, saat semua orang sibuk, ia menyelinap keluar dari pintu samping, menghilang di kegelapan malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melarikan diri, meninggalkan pria yang telah ia hancurkan dan kini telah hancur. Sementara itu, keributan di dalam rumah rupanya menarik perhatian dunia luar. Rumah-rumah mewah di sekitar kediaman itu mulai menyala. Tirai-tirai jendela tersibak. Beberapa tetangga yang penasaran bahkan keluar ke balkon mereka, berpura-pura menikmati udara malam, padahal mata mereka tertuju lurus ke rumah di seberang jalan. Mereka melihat mobil-mobil derek yang tadi pergi, melihat tim keamanan berjas hitam yang menjaga gerbang, dan kini mereka mendengar suara teriakan dan tangisan. Kabar akan menyebar seperti api liar di lingkungan elit itu. Keluarga Wijoyo yang terpandang, diusir dari rumah mereka sendiri di tengah malam. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Waktu 30 menit terasa begitu cepat. Pak Agung melihat jamnya. Waktu habis. Tim keamanan pun mulai menggiring mereka semua keluar, baik yang sudah selesai berkemas maupun yang belum. Tangisan dan protes kini bercampur dengan permohonan. Mereka diseret keluar dari surga mereka, kembali ke dunia nyata dengan cara yang paling brutal. Mereka semua berkumpul di halaman depan, di bawah sorotan lampu taman, dengan tas dan koper seadanya di samping mereka. Pemandangan yang kontras dengan pesta makan malam beberapa jam yang lalu. Mereka tampak kuyu, kalah, dan hina. Para tetangga masih menonton dari kejauhan, menjadi saksi bisu dari drama kejatuhan ini. Saat mereka semua sudah berada di luar, pintu utama yang besar itu ditutup perlahan. Nadia berdiri di baliknya, menatap mereka dari jendela kaca. Saat itulah Ibu Sulis mencapai batasnya. Kehilangan perusahaan, terjerat utang, kehilangan rumah, kehilangan mobil, dan kini kehilangan muka di depan semua orang. Sesuatu di dalam dirinya patah. Matanya yang merah menatap nyalang ke arah Nadia di balik jendela. "Kau?" raungnya, suaranya serak seperti binatang yang terluka. "Perempuan ular. Kau pikir kau menang? Aku kutuk kau. Kau akan hidup sendirian selamanya. Tidak akan ada yang mencintaimu." Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Sulis berlari, menerjang ke arah pintu, berniat menghancurkan kaca dan menyerang Nadia. Itu adalah ledakan terakhir dari seorang tiran yang kehilangan kekuasaannya. Namun, gerakannya lambat dan penuh keputusasaan. Sebelum ia bahkan bisa mencapai anak tangga pertama, dua petugas keamanan dengan sigap mencegatnya. Mereka memegang lengannya, dan perlawanan Ibu Sulis pun berakhir. Ia meronta-ronta, namun cengkeraman mereka terlalu kuat. Ia kini tak lebih dari seorang wanita tua yang histeris dan tak berdaya. Nadia, dari balik jendela, hanya menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, marah, atau bahkan puas. Hanya kekosongan. Kutukan dan amukan Ibu Sulis tidak lagi bisa menyentuhnya. Wanita di hadapannya itu sudah bukan siapa-siapa lagi baginya.
Gerbang utama yang tinggi menjulang itu akhirnya ditutup dengan suara dentuman pelan, menyegel nasib mereka. Di luar gerbang, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri keluarga besar Damar, kini terusir dan tanpa tujuan. Mereka mulai saling berteriak, saling menyalahkan atas malapetaka yang menimpa. Damar hanya berdiri diam di tengah mereka. Seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya, dikelilingi oleh puing-puing keluarganya yang hancur. Di dalam rumah, keheningan terasa begitu pekat setelah suara-suara sumbang itu menghilang. Nadia masih berdiri di dekat jendela, menatap gerbang yang tertutup rapat. Pak Agung mendekatinya dengan langkah pelan. Semuanya sudah selesai, Nyonya Nadia, katanya dengan nada hormat. Tim saya akan berjaga di luar sampai besok pagi untuk memastikan tidak ada gangguan. Nadia berbalik. Terima kasih, Pak Agung. Untuk semuanya. Saya tidak akan bisa melakukan ini tanpa Anda. Saya hanya menjalankan tugas, Nyonya. Otak di balik semua ini adalah Anda sendiri, balas Pak Agung sambil tersenyum tulus. Setelah berpamitan, ia dan sisa timnya pun meninggalkan rumah itu, membiarkan Nadia sendirian di dalam istananya yang telah direbut kembali. Nadia tidak langsung beristirahat. Ia berjalan perlahan menyusuri setiap ruangan di lantai bawah. Ia melihat meja makan yang berantakan, sisa-sisa pesta terakhir mereka. Ia melihat kursi tempat Ibu Sulis biasa duduk dan menghakiminya. Ia melihat sofa tempat Damar sering berbaring malas sambil menyuruhnya membuatkan kopi. Ruangan-ruangan ini penuh dengan kenangan buruk, penuh dengan energi negatif. Alih-alih merasa sedih, ia justru merasa lega. Ia membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam yang sejuk masuk, seolah sedang mengusir semua hawa beracun yang tertinggal. Ia tidak merayakan kemenangannya dengan pesta atau sampanye. Kemenangannya adalah keheningan ini, kedamaian ini, kebebasan untuk bernapas lega di rumahnya sendiri. Ia naik ke lantai atas, masuk ke kamar tidur utama, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Di sisi lain kota, Fajar menyingsing dengan cara yang sangat berbeda. Di sebuah rumah kontrakan sempit dengan 2 kamar tidur di gang yang padat, Damar dan Ibu Sulis terbangun karena suara bising pasar dan tetangga yang bertengkar. Bau lembab dan pengap menyambut mereka. Mereka berhasil menyewa tempat itu dini hari tadi dengan sisa uang tunai yang dimiliki salah seorang kerabat, yang langsung meninggalkan mereka setelahnya. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Ibu Sulis, yang biasa bangun dan dilayani sarapan, kini harus berurusan dengan dapur yang kotor dan kompor gas yang kadang menyala kadang tidak. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua, hanya dalam 1 malam. Ia tidak lagi banyak bicara, hanya tatapan kosong dan sesekali gumaman menyalahkan Damar. Damar sendiri menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan dengan lilitan utang 2 triliun atas namanya, ia benar-benar berada di titik nol. Setiap hari ia mencoba mencari pekerjaan, namun berita tentang kejatuhannya menyebar cepat di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu yang bodoh. Ia harus menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa, jam tangan pemberian ayahnya, hanya untuk makan selama beberapa minggu. Pertengkaran hebat dengan ibunya menjadi menu sehari-hari. Mereka terperangkap dalam neraka kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan terus berjalan. Suatu sore, Nadia duduk di ruang kerjanya yang kini terasa lapang dan terang. Di dinding, tergantung fotonya bersama mendiang ayahnya, tersenyum bahagia. Perusahaannya, NS Perkasa Holding, berkembang pesat. Ia baru saja menandatangani kesepakatan kerjasama besar dengan sebuah perusahaan multinasional. Ia berhasil, lebih berhasil dari yang pernah ia bayangkan. Namun, bukan itu yang membuatnya tersenyum hari ini. Di hadapannya, di atas meja, tergeletak sebuah proposal. Proposal untuk mendirikan sebuah yayasan dan rumah aman bernama Rumah Harapan Setiarini. Sebuah tempat untuk membantu, memberdayakan, dan memberikan perlindungan hukum bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan ekonomi. Ia mengambil pulpennya, dan dengan tangan yang mantap, menandatangani proposal itu. Rasa sakit masa lalunya telah bertransformasi menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Ia menemukan tujuan hidup yang baru, yang jauh lebih besar dari sekadar keuntungan bisnis. Pada saat yang hampir bersamaan, di rumah kontrakan yang pengap, Damar sedang duduk di depan sebuah televisi tabung 14 inci yang gambarnya sering bergoyang. Ibunya terbaring sakit di kamar, terlalu lemah untuk mengomel hari ini. Sebuah acara berita sore sedang tayang. Tiba-tiba, wajah yang sangat ia kenal muncul di layar. Wajah Nadia. Ia tampil sebagai narasumber dalam sebuah acara talk show, berbicara tentang peluncuran yayasan barunya. Ia terlihat begitu bercahaya,
begitu tenang, dan begitu kuat. Di bawah namanya di layar tertulis, Nadia Setiarini, filantropis CEO NS Perkasa Holding. Damar hanya bisa menatap layar dengan nanar. Setiap kata-kata inspiratif yang keluar dari mulut Nadia terasa seperti tamparan baginya. Itulah wanita yang ia sia-siakan. Itulah kehidupan yang ia buang. Itulah warisan yang seharusnya menjadi milik mereka bersama. Kini, ia hanya bisa menjadi penonton abadi dari kesuksesan wanita yang pernah ia coba hancurkan. Televisi itu terus menyala, menampilkan senyum kemenangan Nadia, sementara Damar duduk dalam kegelapan, selamanya terkurung dalam penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Keadilan telah menemukan jalannya, bukan melalui teriakan balas dendam, tetapi melalui keheningan dari sebuah kehidupan yang dijalani dengan baik, sementara para pendosa dibiarkan membusuk dalam penderitaan abadi ciptaan mereka sendiri. 5 tahun adalah waktu yang bisa mengubah segalanya. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah rentang waktu untuk membangun kembali, untuk menyembuhkan, dan untuk tumbuh melampaui bayang-bayang masa lalu. Bagi yang lain, 5 tahun adalah jurang keabadian, waktu yang cukup untuk merasakan setiap tetes racun dari karma yang mereka tuai, meresap hingga ke tulang sumsum. Malam itu, ballroom sebuah hotel bintang 5 paling prestisius di ibu kota bermandikan cahaya kristal dan alunan musik orkestra yang lembut. Ratusan tamu penting, pejabat pemerintah, duta besar negara sahabat, para CEO dari berbagai industri, dan aktivis sosial, berkumpul untuk acara malam amal tahunan kelima yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Harapan Setiarini. Di tengah kerumunan itu, berdiri sang pendiri, Nadia Setiarini. Waktu telah begitu baik padanya. Di usianya yang kini memasuki pertengahan 30-an, ia memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Gaun malam berwarna biru safir yang ia kenakan tampak sederhana namun elegan, menonjolkan pesonanya yang matang. Tidak ada lagi jejak kerapuhan atau kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah sorot mata yang jernih, penuh ulas asih, dan dihiasi oleh kebijaksanaan yang didapat dari badai yang telah ia lewati. Di sisinya berdiri seorang pria jangkung yang tampak serasi, Aditya Rahman. Seorang arsitek ternama yang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk merancang dan membangun rumah-rumah aman bagi yayasan secara pro bono. Hubungan mereka bukan lagi rahasia. Mereka adalah pasangan yang dikagumi banyak orang, bukan karena kekayaan atau status, melainkan karena rasa saling menghormati dan visi bersama untuk menciptakan perubahan. Aditya menatap Nadia bukan dengan tatapan kepemilikan seperti yang dulu Damar lakukan, melainkan dengan tatapan penuh kekaguman pada seorang partner yang setara. Saat tiba waktunya untuk berpidato, Nadia melangkah ke atas panggung. Seluruh ballroom hening, semua mata tertuju padanya. "Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para sahabat seperjuangan," sapanya, suaranya yang hangat dan jernih memenuhi seluruh ruangan. 5 tahun yang lalu, yayasan ini lahir dari sebuah mimpi. Mimpi bahwa tidak ada lagi wanita yang harus merasa sendirian saat menghadapi kegelapan. Mimpi bahwa setiap luka bisa diubah menjadi kekuatan, dan setiap air mata bisa menjadi benih untuk taman harapan yang baru. Ia tidak pernah menceritakan detail kisah pribadinya di depan umum. Ia tidak perlu. Karyanya berbicara lebih keras daripada cerita apapun. Malam ini, lanjutnya, kita tidak hanya merayakan 5 tahun berdirinya sebuah yayasan. Kita merayakan 5 tahun dari ribuan kehidupan yang telah kita sentuh. Kita merayakan keberanian para ibu yang berhasil lepas dari siklus kekerasan, kemandirian para wanita yang membangun kembali bisnis mereka dari nol, dan senyum anak-anak yang kini bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Tepuk tangan membahana. Nadia tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, pikirannya sejenak melayang. Ia teringat malam yang dingin 5 tahun lalu, di sebuah meja makan yang penuh dengan wajah-wajah penuh kepalsuan dan kebencian. Ia teringat rasa sakit dan pengkhianatan. Namun, anehnya, tidak ada lagi rasa pahit yang tersisa. Kenangan itu kini terasa seperti menonton film lama tentang orang lain. Ia telah menang, bukan pada malam saat ia mengusir mereka, tetapi pada setiap pagi selama 5 tahun ini saat ia bangun dan memilih untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih berbelas kasih. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang ia rasakan saat ini. Di belahan lain kota yang sama, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar sedang mengaduk campuran semen dan pasir di dalam sebuah gerobak dorong. Wajahnya tirus, tatapannya seringkali kosong, dan rambutnya yang kusam dipenuhi debu bangunan. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil sport kini kapalan dan penuh luka gores. Pria itu adalah Damar. Kejatuhannya begitu cepat dan begitu total. Setelah diusir, utang 2 triliun itu menjadi vonis mati bagi reputasinya. Dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, namanya masuk daftar hitam di seluruh lembaga keuangan.
Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, bahkan untuk posisi paling rendah sekalipun. Teman-teman sosialitanya menghilang bak ditelan bumi. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli bangunan, pekerjaan kasar yang mengandalkan otot, sesuatu yang tidak pernah ia latih seumur hidupnya. Setiap hari adalah siksaan yang sama. Ia bangun sebelum fajar di kamar kos sempit berukuran 3x3 meter, makan nasi bungkus murah, lalu berangkat ke proyek. Ia bekerja di bawah perintah mandor yang sering memakinya, mengangkat beban berat, dan menerima upah harian yang hanya cukup untuk menyambung hidup. Siang itu, saat istirahat, ia duduk di bawah naungan sebatang pohon, menyantap makan siangnya. Beberapa kuli lain berkumpul di dekatnya, menonton berita dari ponsel salah seorang dari mereka. Tiba-tiba, wajah Nadia muncul di layar ponsel yang kecil itu, sedang diwawancarai tentang acara malam amalnya. Wah, hebat sekali ya, Bu Nadia ini. Sudah cantik, kaya raya, baik hati pula, komentar salah seorang kuli. Iya, aku dengar dulu suaminya jahat sekali, selingkuh dan mau merebut hartanya. Tapi sekarang suaminya itu jadi gelandangan, kena karma, sahut yang lain. Damar menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap wajahnya yang kotor oleh debu membuatnya tidak dikenali. Setiap kata pujian untuk Nadia terasa seperti sabetan cemeti di punggungnya. Ia tidak lagi marah. Amarahnya telah lama padam, terkikis oleh kelelahan dan keputusasaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bertepi. Di malam-malam yang sunyi di kamar kosnya, ia sering terjaga, dihantui oleh bagaimana jika. Bagaimana jika ia tidak mendengarkan bisikan racun ibunya? Bagaimana jika ia menghargai wanita cerdas dan tulus yang ada di sisinya? Bagaimana jika ia memilih cinta daripada keserakahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban, hanya menyisakan lubang hitam di dalam jiwanya. Ia kini adalah arwah gentayangan yang terperangkap dalam neraka penyesalannya, dipaksa untuk menyaksikan dari kejauhan, surga yang pernah ia miliki dan ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Di sebuah panti jompo milik pemerintah di pinggiran kota, seorang wanita tua duduk sendirian di kursi rodanya, menghadap ke jendela yang berdebu. Wanita itu adalah Ibu Sulis. Setelah hidup menggelandang selama beberapa bulan, stres dan depresi memicu serangan stroke ringan yang melumpuhkan sebagian sisi tubuhnya. Damar, yang sudah tidak memiliki apa-apa, dengan berat hati menyerahkannya ke panti jompo. Kondisinya adalah cerminan dari jiwanya, pahit dan lumpuh. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengomel dan mengutuk. Ia mengutuk Damar yang jarang menjenguknya, mengutuk para perawat yang dianggapnya tidak becus, dan di atas segalanya, ia mengutuk Nadia. Nama Nadia menjadi racun yang selalu keluar dari bibirnya. Para penghuni panti lainnya menghindarinya. Ia menjadi sosok yang terisolasi, persis seperti perlakuan yang pernah ia berikan pada Nadia dulu. Keluarga besarnya yang lain, mereka telah lama menghilang. Dinda, adiknya Damar, harus menjual apartemen pemberian Nadia, yang ternyata masih atas nama Nadia dan hanya dipinjamkan, dan kini bekerja sebagai staf administrasi biasa. Ranti, iparnya, butiknya bangkrut dan kini menjadi ibu rumah tangga biasa di sebuah rumah sederhana. Mereka semua memutuskan hubungan dengan Damar dan Ibu Sulis, menyalahkan keduanya sebagai sumber dari segala kemalangan mereka. Keluarga yang dulu disatukan oleh uang, kini tercerai-berai saat uang itu lenyap. Suatu hari, seorang relawan muda membawakan majalah bekas untuk para penghuni panti. Di sampul majalah itu, terpampang foto Nadia dan Aditya yang sedang tersenyum bahagia, dengan judul utama, Pasangan Filantropis Menginspirasi Bangsa. Ketika majalah itu sampai ke tangan Ibu Sulis, matanya yang kusam menyala dengan kebencian. Dengan tangannya yang masih berfungsi, ia merobek-robek sampul majalah itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, tindakannya itu tidak memberikan kepuasan, hanya menampakkan betapa tak berdayanya ia. Ia bisa merobek fotonya, tapi ia tidak akan pernah bisa merobek kenyataan. Dan Sandra? Setelah meninggalkan Damar malam itu, ia mencoba peruntungannya dengan beberapa pria kaya lainnya. Namun, reputasinya sebagai pelakor yang gagal total sudah menyebar di kalangan atas. Tidak ada pria serius yang mau mendekatinya. Ia berakhir menikah dengan seorang duda setengah baya yang memberinya kehidupan yang cukup, namun jauh dari kemewahan yang ia impikan. Setiap kali ia melihat berita tentang Nadia, ia merasakan sengatan iri hati dan penyesalan. Ia telah bertaruh pada kuda yang salah, dan kalah telak. Malam kembali turun. Di ballroom yang megah, Nadia mengangkat gelasnya, bersulang untuk masa depan yang penuh harapan bersama orang-orang yang tulus mencintainya. Di proyek bangunan yang gelap, Damar merebahkan tubuhnya yang lelah di atas dipan kayu yang keras, bersiap untuk siksaan hari esok. Dan di panti jompo yang sunyi, Ibu Sulis menatap langit-langit yang kusam,
terperangkap dalam kegelapan abadi di dalam benaknya. Takdir telah selesai menuliskan kisahnya. Bukan dengan tinta balas dendam yang kelam, melainkan dengan tinta emas keadilan. Mereka yang menanam angin, telah menuai badai yang tak berkesudahan. Dan dia yang pernah coba mereka kubur dalam badai, ternyata adalah benih yang tumbuh menjadi pohon harapan yang kokoh, menaungi banyak orang di bawahnya.